Haleluya saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat tema Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah doa permohonan keluhan seorang Daud yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Sehingga dia pernah dinyanyikan oleh putri-putri Israel. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Juga bagaimana Tuhan memakai Daud untuk memandang Goliat sebagai seorang raksasa hanya seperti belalang di matanya. Why? Mengapa doa ini diucapkan? Apakah Daud bersalah di mata Tuhan sehingga dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Saudaraku, Mazmur 22 ini juga disebut sebagai Mazmur salib karena ternyata terkandung nubuatan tentang salib Yesus. Matius 27 ayat 46 berkata, ungkapan yang sama keluar dari mulut Yesus, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan yang sama, apa kesalahan Yesus sehingga dia ditinggalkan oleh Bapaknya? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, akhir-akhir ini oleh COVID-19 atau Corona ternyata telah menjadi salib-salib bagi gereja, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya. Sehingga dengan serentak, sadar atau tidak, ada sebuah doa atau pertanyaan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, pandemi COVID-19 pada nilai-nilai spiritual ternyata juga telah berubah menjadi sindiran-sindiran kritis, bahkan ejekan-ejekan yang dilontarkan kepada hamba-hamba Tuhan. Ejekan ini muncul, di mana mujizat itu? Bagaimana dengan khotbah-khotbahmu tentang Allah yang Maha Kuasa? Juga apa gerangan dengan imanmu? Sehingga banyak hamba-hamba Tuhan tertunduk lesu karena sindiran-sindiran tersebut telah berinkubasi pada banyak orang, mewabah pada banyak orang yang menyindir para hamba-hamba Tuhan. Memang beberapa hamba Tuhan dengan karunia-karunia yang luar biasa telah bersikap eksklusif dengan iman mereka. Mereka merasa lebih mengerti tentang iman, tentang doa, tentang puasa, yang tanpa disadari telah menjadi kesombongan iman. Juga kepada antar denominasi gereja, sindiran-sindiran, ejekan-ejekan sama dilontarkan, sehingga rasa malu atas ejekan-ejekan tersebut, mereka coba mengisolasi diri. Memang ada beberapa jemaat lokal yang merasa pujian penyembahan mereka lebih hebat, program-program mereka terpromosi dengan baik, fasilitasnya sangat oke, lampu-lampunya kerlap-kerlip, bahkan hampir tidak bedanya dengan diskotik. Juga sindiran-sindiran dari agama-agama lain. Bahkan lebih dari itu, hati nurani kita dan iman kita sendiri mulai mempertanyakan kebenaran yang kita imani. Apakah Alkitab masih cukup aktual? Itulah yang saya ingin sebut sebagai pandemi dari wabah baru, yaitu sindir-menyindir antar sesama, antar denominasi, bahkan antar agama. Saudaraku, kita kembali pada esensi dari pertanyaan itu. Mengapa Allah meninggalkan umatnya? Kenyataan ini membawa kita untuk belajar lebih dalam memahami tentang Allah. Ternyata Allah bukanlah seperti pesulap yang kita inginkan. Simsalabim, semuanya selesai. Yesaya pasal 55 ayat 8, sebab rancanganmu bukanlah rancanganku,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Saudaraku, di kemuncak Golgota, ketika sepotong kayu kasar tertancap sambil terdengar getaran rintihan, Eli, Eli, lama sabachthani, menyadarkan kita bahwa salib adalah masa-masa Tuhan meninggalkan kita secara rohani. Dan Tuhan bertanya, apakah kamu tetap setia di waktu susah atau senang, di waktu diberkati atau kekurangan, waktu sehat atau sakit, waktu dipromosi atau tidak diperhatikan. Sebagaimana ikrar suami istri dalam peneguhan nikah. Tetapi kita ingat hanya Misael dan Asaria atau Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan tolong atau Tuhan tidak tolong, kami tidak akan menyembah patung itu. Itulah yang Tuhan inginkan terdengar dari iman-iman orang percaya menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini. Tuhan tolong atau Tuhan tidak tolong, kita tetap percaya kepada Tuhan. Eli, Eli, lama sabachthani. Salib ditancapkan pada hati semua orang percaya supaya kita belajar mematikan, menguburkan kehendak kita, keinginan kita, ambisi kita, logika sekularisme, untuk kita belajar dapat merendahkan diri, merendahkan hati, sebagaimana Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Eli, Eli, lama sabachthani. Salib mengingatkan kita pada bangsa Israel ketika Tuhan menetapkan mereka menjadi umat pilihannya. Tetapi mengapa mereka harus melalui perbudakan kurang lebih 400 tahun di Mesir? Menjadi pertanyaan, masih berapa lama lagi COVID-19 ini atau Corona ini menjadi gelombang-gelombang wabah yang mewabah bukan cuma dunia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan berotoritas atas waktu. Dia tidak terlalu cepat, tidak pernah terlambat untuk menolong, dan tidak pernah salah pada keputusannya. Waktunya adalah yang terbaik dan yang terindah. Eli, Eli, lama sabachthani. Salib membuka mata kita, sebagaimana pertanyaan murid-muridnya tentang orang buta sejak lahirnya. Siapakah yang bersalah? Orang itu sendiri atau orang tuanya? Yesus menjawab, bukan dia atau orang tuanya yang bersalah, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah, mujizat-mujizatnya dinyatakan dalam hidupnya. Saudaraku, ternyata pandemi COVID-19 telah menghadirkan Yosua baru akhir-akhir ini. Kata Yosua, tetapi aku dan keluargaku tetap beribadah kepada Tuhan. Yaitu terbangunnya gereja-gereja keluarga. Di sana ada imam-imam yang baru untuk membawa keluarga kepada Tuhan. Demikian juga dengan Yakub. Ketika dia kembali ke tanah Kanaan untuk bertemu dengan Esau yang pernah dia tipu. Apa gerangan yang akan diperbuat oleh Esau? Dalam ketakutannya, dia pergi menyendiri di tepi sungai Yabok untuk dia bergulat dengan Tuhan. Ada saat-saat kita siapkan waktu sendiri dengan Tuhan dalam pergulatan hidup ini untuk kita belajar bergantung sepenuhnya dengan Tuhan, membangun keintiman pribadi dengan Tuhan. Selamat merayakan Paskah, kuasa kebangkitannya pasti untuk kita semua. Haleluya.